Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Widianingrum, NIM J3010-2186 dari kelas Ilmu Gizi 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal usaha es jeli nanas. Proposal usaha es jeli nanas ini dilatar belakangi dengan ketersediaan minuman yang dijual di pasaran sangat memprihatinkan, karena minuman yang dijual di pasaran rentan terhadap bahan pengawet. Padahal, masyarakat yang meminati minuman seperti es misalnya sangat banyak. Melihat hal ini, menjadikan saya terdorong untuk membuat minuman yang sehat dan berkualitas, tanpa bahan pengawet bagi masyarakat. Biasanya, masyarakat lebih suka membeli minuman seperti es daripada membuatnya sendiri. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah usaha minuman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari pemikiran inilah saya mempunyai ide untuk membuat bisnis minuman. Pada ruang lingkup usaha, proposal usaha merupakan bentuk pengajuan atau permohonan penawaran, baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, baik itu yang sifatnya izin, persetujuan, dana, dan lain-lain. Proposal juga dapat diartikan sebagai sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada pembaca. Terdapat dua aspek penting yang mendasari dibuatnya proposal ini, yaitu aspek edukasi untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha, lalu yang kedua ada aspek bisnis, untuk membuka lapangan pekerjaan ataupun mencari keuntungan dan laba. Yang selanjutnya, adapun visi dan misi dari usaha ini, yaitu menjadikan es jeli nanas sebagai pusat penjualan dan penguasa pasar minuman es jenas bagi masyarakat. Lalu misinya, memberikan pelayanan terbaik dengan menjual es jeli nanas yang sehat, berkualitas, tanpa bahan pengawet. Lalu selanjutnya, adapun analisis SWOT dari proposal usaha ini. Yang pertama yaitu kekuatan. Es jeli nanas ini sangat lezat, berbeda dengan es yang lainnya. Dan bukan hanya rasanya saja yang lezat, namun juga mengenyangkan dan segar. Lalu ada kelemahan. Es jeli nanas ini tidak tahan lama, sehingga setelah lewat sehari, rasanya menjadi berbeda. Lalu peluang. Es jeli nanas ini akan sangat berpeluang masuk di hati para konsumennya. Cita rasa yang menggoda dan warna kuning yang menyala, serta jeli dan nanas yang menarik menjadi daya tarik utama konsumen untuk mencobanya. Lalu yang terakhir ada ancaman. Es jeli nanas ini sangat mudah untuk memasuki pasar. Namun, saingan dari es jeli nanas pun terbilang banyak, karena para penjual minuman yang menjual berbagai macam jenis minuman lainnya. Selain pesaing pasar, cuaca juga merupakan ancaman, karena pada saat cuaca hujan atau mendung, kami tidak bisa berjualan. Lalu, tabel ini adalah tabel kegiatan agenda saya. Dimulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 29 Januari pada hari Sabtu, jam 9 sampai jam 12 siang membuat produk, dilanjut pada jam 1 siang sampai jam 5 sore untuk menjual produk. Alasan saya memilih berjualan setiap hari Sabtu karena agar para konsumen tidak bosan untuk membeli produk saya. Yang selanjutnya, tinjauan umum. Pada aspek manajemen usaha, terdapat nama perusahaan. Nama perusahaan yang akan saya gunakan untuk usaha ini adalah Es Jenas. Alasan saya memakai nama perusahaan ini karena produk yang saya jual adalah minuman es jeli nanas. Untuk lokasi usaha yang saya pilih bertempat di rumah saya yaitu di Sindangkasih.
Struktur organisasinya terdiri dari pemimpin, bendahara, tim kreatif, tim riset, tim pemasaran, dan tim produksi. Yang selanjutnya, aspek produksi. Nama produk yang saya buat dan saya jual adalah es Jenas. Alasannya karena produk yang saya produksi adalah es yang terbuat dari campuran jeli, koko pandan, dan buah nanas. Bahan dan peralatannya terdiri dari buah nanas, jeli koko pandan, sirup nanas, gula pasir, susu kental manis, air, dan es batu. Bahan tidak langsungnya terdiri dari gelas plastik, sedotan plastik, dan minyak tanah. Peralatannya terdiri dari pisau, talenan, sendok, dan termos es. Untuk tahap-tahap proses produksi, yang pertama, kupas buah nanas, bersihkan dari kulit luarnya, kemudian potong kecil-kecil berbentuk dadu. Lalu, rebus air, dan masukkan gula ke dalam rebusan yang telah mendidih, aduk gula hingga mencair, kemudian dinginkan air rebusan gula. Setelah itu, campurkan sirup nanas ke dalam air rebusan gula yang telah dingin, campurkan juga buah nanas dan jeli koko pandan, serta campurkan pula susu kental manis, aduk sampai semuanya menyatu. Lalu, terakhir, masukkan es batu sebagai penyejuk. Pada aspek pemasaran, terdapat tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah untuk mengenalkan produk minuman kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tertarik dengan minuman yang kami promosikan, sehingga nilai beli konsumen bisa tinggi, dan kami juga bertujuan untuk memenuhi selera konsumen yang makin hari makin meningkat. Lalu, terdapat konsep pemasaran, yang terdiri dari produk, tempat, harga, promosi, dan distribusi. Lalu, pada aspek finansial, terdapat permodalan. Modal awal terdiri sebesar Rp450.000, biaya bahan baku selama 5 kali produksi dalam 1 bulan Rp434.000, harga pokok Rp1.447, dan harga jual yaitu Rp6.000 per gelas. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan dari proposal wirausaha ini, berwirausaha merupakan peluang mengembangkan usaha sesuai kemampuan pribadi masing-masing. Namun, seorang wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam melihat analisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar. Tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan, maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin. Agar usaha berkembang dengan cepat, seorang wirausaha harus menjalani partner usaha dengan pengusaha lain. Tidak hanya mendirikan usaha sendiri, tapi rintislah usaha bercabang agar kelangsungan usaha berpotensi meluas.